Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'du. Saudara sekalian yang berbahagia, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, serta tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju dan tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita sekalian diaku termasuk di antara umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berpasang-pasangan. Ada pria, ada wanita, dan ini sudah sunnatullah. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kamu sekalian apa? Min anfusikum, dari diri kamu, azwaja, pasangan. Saudara, dahulu Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan sendiri. Lalu dari tulang rusuknya Allah ciptakan Sayyidatuna Hawa yang merupakan nenek kita. Lantas min anfusikum azwaja, ini pun sama, kita yang hari ini Allah ciptakan tidak hanya kita pria saja, tidak hanya laki-laki saja, tidak hanya wanita atau perempuan saja, tapi berpasang-pasangan. Azwaja. Litaskunu ilaiha, agar kamu sekalian merasa tentram, cenderung ilaiha, kepada pasangan itu. Berarti kaum pria yang kemudian secara legal, secara halal sudah diikat dalam satu aqdun sahih, ikatan yang legal, yakni akdun nikah, maka kita semua menjadi keluarga. Litaskunu ilaiha, yang kemudian dalam term istilah kita sehari-hari muncul kata sakinah, tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Saudara, keliru kalau mengatakan bahwa cinta itu kotor, cinta itu buta. Yang buta itu nafsu. Cinta itu jernih dan bening. Cinta itu bersih karena Allah yang memberikan cinta. Bahkan kita iman, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dua insan diikat dalam akad yang sahih, yakni akdun nikah, maka keduanya ada rasa ketentraman. Karena yang memberikan ketentraman adalah Allah Ta'ala. Lihat bagaimana manakala kita berzikir, maka Allah berikan ketentraman.
Pun demikian, manakala kita menikah, senantiasa ingat kepada Allah, ada sakinah, ada ketentraman. Bahkan sebagai ilustrasi, ibarat satu bilah pisau atau satu bilah pedang, ketika bertemu dengan sangkurnya, maka ia akan tentram, maka dia akan tenang, tidak akan kemana-mana. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah adalah rasa cinta, rahmah adalah kasih sayang. Sehingga ketika pernikahan terjadi, ada ketiga-tiganya. Lalu bagaimana peran suami dan istri? Ini tentunya pernikahan adalah sebuah ibadah. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan ibadah lainnya seperti sholat, mungkin hanya beberapa menit saja, meskipun kita kerjakan secara rutin. Haji sekian hari, hampir 1 bulan, yang reguler 40 harian. Umroh hampir 2 pekan. Puasa Ramadan 1 bulan. Tapi tidak demikian dengan pernikahan dan rumah tangga. Ibadah ini adalah ibadah sepanjang hidup. Sampai, bukan sekedar di dunia, tapi sampai jannah. Luar biasanya akad nikah. Tanda tangannya di bumi, tanda tangannya di dunia, tapi dicatat dan berkepanjangan sampai jannah. Karena itu, saudara, bagaimana kita menjadi suami dan istri? Untuk mudah mengingatnya, suami dan istri ada perannya, kita menggunakan akronim atau kependekan. Yang pertama S, syaja'ah, artinya berani. Sebagai suami, kepala rumah tangga, mestinya memiliki keberanian. Berani untuk apa? Berani menanggung risiko. Ketika seorang ayah ataupun wali mengakadkan anaknya, putrinya kepada kita, aku nikahkan dan aku kawinkan putriku Anu binti Anu dengan mas kawin seperangkat alat sonat dan emas sekian gram, ya, aku nikahkan pada engkau dengan mas kawin demikian. Kemudian seorang laki-laki mengucapkan qabul, aku terima nikah dan kawinnya sampai akhir, maka konsekuensinya harus berani mengambil peran. Peran apa? Yang tadinya dididik oleh ayahnya, oleh walinya, maka seorang suami harus berani mengambil peran tersebut. Bahkan berkenaan dengan nafkah lahiriah, zahiriah, seperti mencari nafkah, maka seorang suami harus berani menanggung risiko. S, syaja'ah. Yang kedua, uswah. Sebagai suami, sebagai laki-laki, atau bahkan kelak punya anak, menjadi ayah, harus memiliki keteladanan, uswah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, teladan. Bagaimana Nabi menjadi teladan untuk kita, sama kita pun harus bisa menjadi teladan untuk istri dan anak-anak kita. Keliru kalau ada yang mengatakan hari ini kita mengalami keliru jika ada yang mengatakan bahwa hari ini kita mengalami krisis keteladanan. Padahal insan teladan sudah ada, yakni Nabi Muhammad. Yang terjadi justru mungkin ada di antara kita yang meninggalkan sosok teladan tersebut. Mestinya kita sebagai laki-laki meneladani Nabi dan kita memberikan keteladanan. Jangan berharap anak kita menjadi anak yang soleh kalau ayahnya tidak bisa memberikan keteladanan. Jangan berharap istrinya menjadi istri yang solihah kalau tidak ada keteladanan. Ingat, manusia cenderung mengedepankan pandangannya. Dia lebih senang menonton, dia senang melihat, karena pertontonkanlah, maka perlihatkanlah teladan-teladan yang baik. Kalau anaknya ingin pergi ke masjid, sholat berjamaah, jangan dulu berkata, berikan keteladanan. Maka seorang suami harus memiliki uswah, keteladanan. Yang ketiga, amanah.
menjadi seorang suami harus amanah, terpercaya. Sehingga istri pun tidak akan memiliki kecurigaan. Anak pun akan percaya. Jangan sampai justru ada sebagian, tentu ini tidak patut dicontoh, suami memberikan informasi, memberikan pengajaran kepada istri atau anak-anaknya. Nak, bilang kalau ada Pak Anu datang ke kita, bilang ayah sedang tidak ada. Ini sudah memberikan pelajaran yang tidak baik, justru teladan yang tidak patut diteladani. Atau mengajarkan anak berbohong, padahal anak itu adalah tipikal manusia yang pandai mengimitasi. Anak itu akan mengimitasi, dia mulai mengindra, merekod, dan kemudian melakukan apa yang dia pernah lihat. Maka seorang suami harus amanah, terpercaya. Yang keempat, M, muru'ah. Muru'ah itu artinya harga diri, kehormatan. Di antara kehormatan seorang suami adalah bekerja. Ketika suami melakukan pekerjaan yakni kasab, mencari nafkah, itu adalah bukti pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan dalam rangka menjaga muru'ahnya, harga dirinya. Juga tidak lupa bahwa seorang suami juga harus mencerminkan muru'ahnya dalam sosok akhlakul karimah. Karena ucapan kita harus sejalan, harus bergaris lurus dengan perbuatan kita. Itu juga bagian daripada muru'ah. Dan yang terakhir untuk suami adalah istiqamah. Kita sering berdoa dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka istiqamah adalah lurus, konsisten dengan apa yang pernah kita sampaikan. Seorang suami pernah berjanji apa kepada istri, seorang suami pernah berkata apa kepada anaknya, maka berusahalah komitmen dengan apa yang pernah diucapkan. Itu adalah bagian dari istiqamah. Tentu tidak cukup hanya suami saja, maka peran suami harus bergaris lurus dengan adanya istri. Indah dipandang mata. Nabi pernah mengingatkan bahwa seorang istri itu mestinya adalah indah dipandang mata. Silahkan para istri berdandan selama tidak bertolak belakang dengan syariat agama. Silahkan para istri berdandan selama tidak menimbulkan fitnah. Maka sebaik-baik istri memang adalah menjadi perhiasan untuk istri. Maka sebagai istri semestinya memberikan rasa indah dan nyaman untuk suaminya. Jangan sampai ketika hendak keluar arisan ataupun pengajian berdandan bersolek dengan rapi, indah dipandang mata. Tapi sayang ketika bersama suami atau ketika di rumah justru tidak menampilkan penampilan yang indah. Nah, ketika ada ungkapan rumput tetangga lebih, ketika ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ini ada 3 hal, saudara. Pertama, ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, maka ingatlah itu adalah waktunya kita sebagai suami menghijaukan rumput sendiri. Artinya berikan biaya untuk merawat dirinya. Yang kedua, ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri, maka ingat biaya perawatannya pasti lebih tinggi. Dan yang ketiga, jika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, bisa jadi itu rumput sintetis. Makanya para suami ketika istrinya ingin indah, tentu jangan lupa kita memberikan biaya yang cukup untuk istri kita. Dan sehingga istri kita memberikan rasa nyaman dengan indah dipandang mata.
Yang kedua untuk para istri, I, lanjutnya adalah S. S, sabar. Para istri, Anda harus sabar. Ketika suami pulang dari tempat kerja, dia sampai, jangan terlebih dulu diberondol dengan berbagai curhatan, keluhan di rumah, cicilan, kreditan, ada yang lagi. Jangan dulu. Kalau perlu kita tawari, ayah mau minum, mau makan, atau disiapkan untuk mandi. Tawarkan, berikan kenyamanan. Bayangkan para istri, suami kita mungkin ada yang bekerja bertaruh antara hidup dan mati. Mungkin ada yang bekerja di lantai sekian yang begitu tinggi, konstruksi misalnya, perjuangan antara hidup dan mati. Ada yang bekerja di tiang listrik sampai tinggi dan pertaruhannya antara hidup dan mati. Maka ketika pulang, dia letih, dia lelah, capek, maka berikan kenyamanan terlebih dulu. Sabar untuk mendengar apa yang menjadi curahan, apa yang disampaikan oleh suami kita. Betul, istri juga punya masalah. Nanti ada waktunya, biarkan nyaman dulu. Baru nanti ketika ketemu momen yang pas, kita bisa sebagai istri menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. I, S, T yang ketiga, taat. Para istri sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya sebagai istri taat kepada suami. Apalagi pernah ada satu riwayat menyebutkan, seandainya boleh sujud seorang istri kepada suami, maka istri akan sujud kepada suami. Tapi sayang, tidak ada yang dimaksud sujud kepada suami. Tapi maksudnya apa? Ini menunjukkan saking taatnya istri kepada suami, maka apapun dilakukan. Tapi ada catatan, Nabi berpesan, la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami mengajarkan maksiat, ketika seorang suami mengajarkan keburukan, tentu ini tidak boleh dicontoh, tentu ini tidak boleh diikuti. Ikutilah yang baik-baik dari suami. Maka taatnya hanya boleh dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Ini pun tidak lepas dari peran suami. Kalau istri ingin taat, ajarkan dulu bagaimana cara taat kepada Allah. Mestinya memang tugas suami memberikan pelajaran. Manakala sudah menjadi suami dan istri sah, tanya, wahai Anda para suami, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana adab-adaban dalam kehidupan sehari-hari. Jika belum tahu, ajarkan. Dan jika kita sebagai suami tidak bisa, disitulah pentingnya ada majelis taklim. Dan kenapa banyak sekali majelis taklim untuk ibu-ibu? Karena memang istri harus memiliki banyak ilmu, dan istri kelak menjadi ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Maka harus banyak mengetahui ilmu. Nah, selanjutnya R. Menjadi seorang istri harus memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Kasih sayang kepada suami, kasih sayang kepada anak. Sehingga dalam mengelola rumah tangga yang diamanai oleh suami, itu penuh dengan kasih sayang, penuh juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri jangan galak-galak. Ya, kadangkala ada saja suami yang curhat, istri saya galak. Mungkin bukan galak, saudara. Mungkin Anda saja yang kalah galak dengan istri Anda. Tapi apapun itu, saya yakin ketika suami dan istri mau saling mendengar, berkomunikasi, bermusyawarah, yakin akan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Termasuk tadi sebagai istri memiliki sifat rahmah dan ramah. Yang terakhir, istiqamah. Tidak cukup suami yang istiqamah, istri juga mesti istiqamah, sehingga satu sama lain
klop suami dan istri menjadi keluarga pasangan sakinah penuh ketentraman, mawaddah penuh rasa cinta, rahmah penuh rasa kasih sayang, dan tentunya adalah penuh keberkahan. Karena apa? Karena memang doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada pernikahan, beliau mendoakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untuk Anda, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi atas Anda. Kenapa di sini ada pengulangan barakallahu laka wa baraka alaika? Yang satu laka, yang kedua alaika. Karena laka maknanya adalah berkah dalam kondisi senang. Wa baraka alaikuma, atau wa baraka alaika, semoga Allah memberkahi kamu dalam kondisi sedang terdapat problem rumah tangga. Wa jama'a bainakuma, dan semoga Allah menghimpun Anda berdua fi khair, dalam kebaikan. Karena makna barokah adalah ziyadatul khair. Demikian kata Imam Ghazali, tambah-tambah nilai kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, Anda yang telah berumah tangga, suami dan istri, menjadi suami yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.